Hai, kembali lagi pada video kali ini kakak akan membahas tentang peluang. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kejadian majemuk. Ikutin terus ya videonya, jangan kalian skip supaya kalian semakin jelas, semakin paham, dan semakin pintar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kejadian majemuk? Kejadian majemuk itu adalah peluang gabungan. Peluang gabungan dari dua kejadian atau lebih. Nah, di dalam kejadian majemuk, hubungannya bisa kejadian saling bebas, kejadian bersyarat, kejadian saling lepas, atau kejadian tidak saling lepas. Nah, pada video kali ini kakak hanya membahas dua ini ya, kejadian saling bebas dan kejadian bersyarat. Untuk dua materi yang lainnya akan ada di video kakak yang selanjutnya. Nah, apa yang dimaksud dengan kejadian saling bebas? Kejadian saling bebas misalkan ada dua kejadian, yaitu kejadian A dan kejadian keduanya adalah B, gitu ya. Bila kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B dan sebaliknya. Nah, kemudian persamaannya adalah P, A, dan B. Ini kita baca dan ya. Peluang A dan B adalah peluang A dikali peluang B. Kemudian untuk kejadian bersyarat adalah bila kejadian A mempengaruhi kejadian B atau sebaliknya. Misalkan peluang A dan B adalah peluang A dikali peluang B yang telah disyaratkan oleh A. Atau peluang B dikali peluang A yang sudah disyaratkan oleh B. Nah, supaya kalian tidak bingung, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Contoh yang pertama, dua buah dadu dilemparkan bersama-sama. Tentukan peluang munculnya mata dadu 4 pada dadu pertama dan mata dadu 6 pada dadu kedua. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita punya dua cara. Kakak akan jelaskan kedua-duanya ya. Nah, kalian boleh pilih cara mana yang menurut kalian lebih mudah. Untuk cara pertama, kita gambar ruang sampelnya. Nah, karena ada dua dadu di sini yang berwarna hitam, dadu warna hitam ini adalah dadu pertama dan yang berwarna merah adalah dadu yang kedua, begitu ya. Nah, setelah menentukan ruang sampel, nah kita menentukan syaratnya apa? 4 dadu pertama dan mata dadu 6 pada dadu kedua. Kita lihat nih dadu pertamanya yang 4 di sini ya. Kemudian kita telusuri di sini sampai ketemu angka yang ke-6. Di sini, angka keduanya adalah 6. Maka hanya ada satu kejadian di dalam ruang sampel ini dengan syarat yang sama dengan soal. Sehingga peluang A dan B adalah 1/36. Gitu ya. Nah, selanjutnya, untuk menggunakan rumus. Bila menggunakan rumus, kita punya dua dadu, kita akan menjabarkan satu persatu, yaitu peluang di dadu pertama dan peluang di dadu kedua. Yuk, kita mulai saja untuk dadu pertama. Peluang muncul angka 4. Diingat-ingat, dadu punya 6 sisi. Nah, untuk dadu pertama muncul angka 4, peluangnya hanya satu kejadian nih. Maka peluangnya adalah 1/6. Untuk dadu kedua, muncul angka 6 gitu ya. 6 sisi, untuk muncul angka 6 hanya ada satu kejadian. Maka peluang keduanya adalah 1/6 juga. Sehingga peluang A dan B adalah peluang A kita kalikan peluang B. Sama dengan 1/6 dikali 1/6. Sama dengan 1/36. Nah, jawabannya sama saja ya. Selanjutnya, untuk nomor 2. Sebuah dadu dan sekeping uang logam dilempar secara bersama-sama sebanyak 1 kali. Tentukan peluang munculnya bilangan ganjil pada dadu dan gambar pada uang logam. Kita gunakan cara pertama dulu, kita gambarkan ruang sampelnya. Untuk dadu ada 6 sisi dan koin atau uang logamnya ada 2 sisi, yaitu angka dan gambar. Kita lihat nih, yang mana yang memenuhi syarat di soal. Untuk bilangan ganjil, kita ingat ya, bilangan ganjil adalah 1, 3, dan 5. Kemudian, untuk yang kedua adalah gambar. Maka yang memenuhi adalah 1 koma gambar, 3 koma gambar, dan 5 koma gambar. Itu ya.
A ini tidak boleh kita pilih karena dia angka bukan gambar meskipun bilangan ganjil gitu ya. Jadi harus memenuhi kedua syaratnya kalau ada kata-kata dan. Maka kita lihat nih ada berapa kejadian. 1, 2, 3. Peluang A dan B adalah 3/12. Kita sederhanakan menjadi 1/4. Selanjutnya, bila kita menggunakan rumus, kita jabarkan satu persatu. Diingat ya, kita punya dadu dan punya logam. Kita mulai terlebih dahulu dari dadunya. Misalkan bilangan ganjil pada dadu. Bilangan ganjil apa saja tadi? 1, 3, 5. Maka peluang munculnya ganjil pada dadu adalah 3 kejadian per 6. Itu ya. Nah, kemudian kita lihat ke koinnya. Misalkan B adalah gambar pada koin. Karena koin memiliki dua sisi, yaitu satu sisinya gambar, satu sisi yang lain adalah angka. Maka peluang munculnya gambar hanya 1/2. Sehingga bila kita mencari peluang A dan B sama dengan peluang A kita kalikan dengan peluang B. Sehingga 3/6 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Selanjutnya, untuk nomor 3. Dalam sebuah kelompok 40 siswa, 15 orang hanya suka melukis, 20 orang hanya suka menyanyi, dan sisanya suka kedua-duanya. Jika dipilih satu orang dari kelompok tersebut, tentukan peluang orang yang suka melukis dan menyanyi. Kita tulis dulu nih, ruang sampelnya adalah 40. Kemudian misalkan A adalah yang suka melukis, itu 15 orang. Kemudian B suka menyanyi, dia 20 orang. Dan C itu suka keduanya. Yaitu gimana cara mencarinya? 40 dikurangi yang suka melukis, dikurangi yang hanya suka menyanyi. Hasilnya 5. 5 ini sisanya ya. Jadi suka keduanya. Maka peluang C atau yang suka keduanya adalah 5/40. Sama dengan 1/8. Lanjut untuk nomor 4. Tentang bola ini ya. Jadi kantong 1 berisi 4 bola merah dan 5 bola hitam. Kantong 2 berisi 3 bola merah dan 2 bola hitam. Dari masing-masing kantong diambil 1 bola. Tentukan peluang bola yang terambil bola merah dari kantong 1 dan bola hitam dari kantong 2. Itu ya. Nah, karena ada 2 kantong, kita tulis dulu masing-masing ya. Kantong 1, apa saja isinya? M, misalkan bola merah, jumlahnya 4. Kemudian H adalah bola hitam, jumlahnya 5. Sehingga ruang sampelnya adalah 4 ditambah 5 sama dengan 9. Kemudian kita cari dulu nih, peluang bola merah dari kantong 1. Peluang merahnya ada berapa nih? 4/9. Ya. Kemudian kita cari kantong 2. Kantong 2, apa saja isinya? Merah, jumlah merahnya 3. Kemudian jumlah hitamnya 2. Sehingga total ruang sampelnya adalah 5. 3 ditambah 2. Kita cari nih yang diminta di kantong 2 adalah hitam. Maka peluang hitam adalah 2/5. Gitu ya. Nah, sekarang kita gabungkan peluang bola merah dari kantong 1 dan hitam dari kantong 2. Peluang merah dan hitam sama dengan peluang merah dikali peluang hitam. Sama dengan 4/9 dikali 2/5. Hasilnya adalah 8/45. Selanjutnya untuk nomor 5. Dalam sebuah keranjang terdapat 4 bola merah, 3 bola biru. Jika diambil 2 bola secara acak, di mana bola yang telah diambil dikembalikan lagi ke dalam keranjang, berapa peluang bola yang terambil berwarna merah dan biru? Nah, ini ada satu keranjang dengan 2 kali pengambilan gitu ya. Nah, kita
jabarkan dulu nih pengambilan yang pertama. Pengambilan pertama kita lihat dulu apa saja yang ada di dalam pengambilan pertama. Jumlah bola merahnya 4, bola birunya 3. Kemudian ruang sampelnya adalah 7. Itu ya. Nah, yang diminta yang pertama diambil adalah merah. Maka di sini merah 4 ya. Maka peluang merah adalah 4/7. Kemudian kita lanjut ke pengambilan kedua. Pengambilan kedua nanti dimintanya biru ya. Kita tulis dulu lagi. Merahnya 4, birunya 3. Ruang sampelnya 7. Nah, kenapa nih merahnya tetap 4 meskipun sudah diambil? Ternyata kita gunakan tetap 4 karena bolanya dikembalikan lagi. Gitu ya, sehingga ruang sampelnya tetap sama yaitu 7. Nah, kita cari peluang birunya. Sama dengan 3/7. Maka peluang merah dan biru adalah peluang merah dikali peluang biru. Sama dengan 4/7 dikali 3/7. Hasilnya adalah peluangnya 12/49. Selanjutnya nih, mirip seperti soal nomor 5 tetapi ada syaratnya ya. Terdapat sebuah kotak yang berisi 5 kelereng kuning dan 4 kelereng biru. Jika diambil 2 kelereng secara satu persatu dan tanpa ada pengembalian, maka berapakah peluang kelereng yang diambil adalah kelereng kuning pada pengambilan pertama dan kelereng biru pada pengambilan kedua? Nah, ini kita lihat nih, dia tidak ada pengembalian. Jadi setelah diambil satu, sudah tidak dikembalikan lagi, dia ngambil lagi yang kedua, gitu ya. Ya, kita jabarkan per satu-satu. Untuk pengambilan pertama, kita tulis dulu apa yang ada di dalam pengambilan pertama, yaitu kuning ya, 5, kemudian birunya 4, ya. Kemudian ruang sampelnya adalah 9. Untuk pengambilan pertama yang diminta adalah warna kuning. Sehingga peluang kuning adalah 5/9. Begitu ya. Nah, selanjutnya nih. Untuk pengambilan kedua dengan syarat tidak ada pengembalian. Maka bola kuningnya ya, dengan asumsi sudah diambil di pengambilan pertama, bola kuningnya jadi 4, 5 dikurangi 1 ya, sudah diambil 1 di pengambilan pertama, sehingga tinggal 4. Kemudian birunya masih utuh yaitu 4, sehingga ruang sampelnya berkurang ya, berkurang 1 juga. 4 ditambah 4 sama dengan 8, gitu ya. Kemudian yang diminta adalah kelereng biru. Peluang biru untuk pengambilan kedua adalah 4/8. Nah, sekarang kita gabungkan nih pengambilan pertama dan kedua. Peluang kuning dan biru adalah peluang kuning dikali peluang biru dengan syarat kuningnya sudah diambil. Sama dengan 5/9 dikali 4/8. Sama dengan 5/18. Nah, sampai di sini kalian sudah mulai paham ya kejadian bersyarat dan tidak bersyarat. Selanjutnya, terdapat satu set kartu pres sebanyak 52 buah. Jika seorang mengambil 2 kartu secara acak 2 kali berturut-turut, gitu ya, mengambil kartu pertama, kemudian dia mengambil kartu kedua, gitu ya, artinya seperti itu. Tentukan peluang munculnya satu kartu queen dan satu kartu as. Jika kartu yang sudah diambil tidak boleh dikembalikan lagi. Ini juga ada syaratnya, tidak boleh dikembalikan. Yuk kita jabarkan satu persatu untuk pengambilan pertama. Queen-nya pasti ada 4, begitu ya. Ruang sampelnya 52, masih utuh ya. Maka peluang terambilnya queen adalah 4/52. Selanjutnya, untuk pengambilan kedua ada syarat, tidak boleh dikembalikan, ya. Nah, ini untuk kartu as nih. Kartu asnya, ini N as ya, sama dengan 4. Ruang sampelnya menjadi 51. Kenapa 51? Karena queen-nya sudah diambil 1 di pengambilan pertama. Begitu ya, karena tidak dikembalikan lagi. Sehingga P as-nya adalah
4/51. Kemudian kita gabungkan nih, peluang queen dan as sama dengan peluang queen dikali peluang as dengan syarat queennya tidak dikembalikan lagi. Maka 4/52 dikali 4/51. Hasilnya bila kita sederhanakan adalah 4/663. Nah, demikian penjelasan kakak tentang dua materi kejadian majemuk. Silahkan kalian ingat-ingat, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-temanmu, sehingga kamu bisa menjadi jembatan kebaikan untuk teman-temanmu. Bye-bye.